membiasakan musyawarah, muzakarah, dan istikharah. Ma khaba man istakhara wa man nadima man istasyara. Tidak akan sia-sia orang yang mau istikharah, dan tidak akan menyesal siapa yang mau bermusyawarah. Nabi saja disuruh Allah bermusyawarah. Wasyawirhum fil amri. Ajaklah sahabatmu itu bermusyawarah. Fa idza azamta, kalau sudah musyawarah, sudah tekad bulat kuat, fatawakkal Allah. Nabi Muhammad SAW yang dapat wahyu, datang Jibril, kalau dia salah tetap musyawarah. Ini imam mazhab kelima tadi, nggak mau musyawarah. Wahai Umar bin Khattab, ya, ini kita dapat surat ini dari kerajaan Persia dan Romawi. Terus Persia dan Romawi kalau buat surat itu ada tanggalnya. Sedangkan kita umat Islam belum punya tanggal, belum kalender. Surat itu datang dari Abu Musa al-Ash'ari kepada Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab. Umar bin Khattab kumpulkan sahabat. Sahabat-sahabat, ya, kita belum punya kalender nih. Kira-kira kalender umat Islam ini kita mulai kapan tahun satunya? Kata sahabat, bagaimana kalau kita mulai tahun 1 itu sejak kelahiran Nabi Muhammad? Yang lain nggak setuju. Kenapa? Karena ketika Nabi lahir, yang mabuk tetap mabuk, nggak ada perubahan. Lahir Nabi itu baik, lahir Nabi itu indah, wulidal huda, tapi perubahan umat belum nampak. Ada usul lain, bagaimana kalau kalender umat Islam dimulai ketika Nabi dapat wahyi, umur 40? Sebagian nggak setuju juga, karena ketika Al-Quran turun, mereka masih lagi melawan kemusyrikan, kekafiran. Yang satu lagi, bagaimana kalau Nabi kita buat kalender tahun 1 sejak Nabi meninggal? Wah, ini bahaya. Nanti nama tahun kita tahun takziah. Setiap nyambut tahun baru nangis melulu. Selamat satu takziah ya. Sampai akhirnya datanglah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sebagian mengatakan itu ide Ali yang disetujui oleh Umar. Sebagian mengatakan itu pendapat Umar. Al-hijratu tufarriqu bainal haqqi wal batil. Al-hijrahlah yang memisahkan antara hak dan batil. Maka disepakatilah tahun hijrah sebagai tahun kalender umat Islam berdasarkan syura wa amruhum syura bainahum. Hebatnya Islam, di saat dulu anak perempuan tidak dianggap, anak perempuan diperdagangkan, diperjualbelikan, tapi Islam sudah mengajarkan bermusyawarah dengan anak perempuan. Maka muncullah hadis as-sukutu alamatur ridha. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu. Kalau datang seorang laki-laki kepada engkau wahai para wali, maka kau senang, tapi kau tanya dulu. Maka dalam tradisi kita, datanglah si ayah mengirimkan utusan ke kamar anak perempuannya. Itu tadi ada seorang laki-laki, maukah engkau? Anaknya diam. Maka berlakulah hadis as-sukutu alamatur ridha. Begitu dulu. Zaman sekarang enggak. Ketika anak perempuan ditanya, dia jawab mau iya aja atau iya banget ya. Tapi yang paling penting adalah musyawarah. 6. Ikram, khidmat, dan menjaga ukhuwah. Abdul Somad Al-Fakir diikram, dimuliakan. Sebelum itu disambut. Memukul duf hanya ada pada hari raya. Ketika duf dipukul, maka Umar bin Khattab marah. Kata Nabi SAW, da'hunna, biarkan. Abu Bakar marah. Di kamar Aisyah ada perempuan yang bernyanyi, memukul duf. Biarkan. Kenapa? Karena ini hari raya. Hari ini bukan Idul Fitri, bukan Idul Adha. Dipukulkan duf untuk menyambut al-faqir ila afwi rabbihil aliyil qadir Abdul Somad. Belum almarhum. Saya terus terang merasa ikram. Abi pula menyambut dengan kata-kata tarhib. Lalu kemudian ada diajarkan khidmat. Ini sekarang orang sudah tidak ada khidmat lagi. Khidmat
khidmatul hujjaj syarafun lana. Begitu tertulis kerajaan Saudi Arabia, melayani jamaah haji adalah kehormatan bagi kami. Mereka mengatakan pelayan, khadimul haramaini syarifain. Khadim, kami ini adalah pelayan kedua tanah suci. Makanya mereka yang berkhidmat itu kalau ada apa bertanya, ayo khidmah, ayo khidmah. Ustaz, ayo khidmah itu apa sih bahasa kitanya? Saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Tapi kalau di kampung kami, ayo khidmah itu artinya, what can I do for you? Ayo khidmah, apa yang bisa kulakukan untukmu? Datangnya sudah disambut dengan tarhib. Tarhib diambil dari kata rahaba yurahibu bisa'ati warrahbah. Rahbah artinya tanah lapang luas. Tanah lapang yang luas artinya rahab. Tarhib, hati kami lapang menerima kehadiranmu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Hati kami lapang. Kalau sudah hati lapang, maka semua keluar. Tidak ada orang Indonesia yang bisa masuk ke Saudi Arabia tapi air Zam-Zam bisa keluar. Menunjukkan hati yang lapang. Teh manis biasa bisa kena diabetes. Tapi air Zam-Zam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Keutamaan al-ma'u Zamzam lima syuribalah, sesuai dengan niat apa dia diminumkan. Maka ini adalah bagian dari ikram, khidmah, dan menjaga ukhuwah. Banyak orang tak bisa menjalin ukhuwah karena su'uzzan. Padahal Abdul Somad datang pakai peci hitam. Abdul Somad jangan kita sambut, pecinya beda dengan kita. Disambut. Abdul Somad datang pakai kain. Kita hanya menyambut yang satu mazhab dengan kita, mazhab jubah. Ini yang enggak. Ada yang pakai celana, ada yang pakai sarung, ada yang pakai jubah. Substansi yang ditangkap selama masih menutup aurat. Kalau yang pakai celana dengan pakai jubah kelahi, yang ketawa yang nggak pakai celana. Ya senang lihat kita kelahi. Maka kita jaga ini, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Imam Malik bin Anas ahli hadis, Imam Abu Hanifah ahlur ra'yi, rasional. Maka berdebatlah Imam Malik dengan Imam Hanafi. Kedua-duanya mengeluarkan keringat, berdebat keluar keringat. Datang Imam Laits bin Sa'ad. Selesai debat, Imam Laits menjumpai Imam Malik. Malik, ya, apa pendapatmu tentang Hanafi? Belum pernah aku berjumpa orang yang argumentasinya setajam Hanafi, kata Imam Malik. Lalu Imam Laits datang menjumpai Imam Hanafi. Hanafi, apa pendapatmu tentang Malik? Apa kata Imam Hanafi? Belum pernah aku ketemu orang yang hafalan hadisnya sekuat Malik. Begitu salaf. Mereka wajadilhum billati hiya ahsan. Mereka ada hiwar, mereka ada dialog, mereka ada perbedaan, mereka ada ikhtilaf, tapi mereka saling membesarkan, saling memuji. Hari ini orang kalau sudah berbeda pendapat, apa pendapatmu tentang Abdul Somad? Nampaknya dia itu sesat. Begitu cepatnya kita mengklaim orang. Andai benar tuduhanmu kepada orang lain, maka dia tetaplah ghibah. Andai tidak benar tuduhanmu, salahmu dua kali. Yang pertama ghibah, yang kedua fitnah. Apa yang bisa kau lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa zakatin wa siyamin wa hajjin qad syatama hadza, akala mala hadza, wa qadhafa hadza, ukhidhat hasanatuhu, diambil pahalanya, kemudian diberikan kepada orang yang dia aniaya, yang dia zalimi. Setelah berakhir, walam yuqda alaih, faniyat hasanatuhu, habis amalnya, habis salatnya, habis zakatnya, habis hajinya, habis umrahnya, sementara dosanya masih banyak. Ukhidat khatayahum, diambil dosa mereka yang dia aniaya, yang dia zalimi, turihat ilaih, dicampakkan kepada dia, summa turiha finnar, lalu dia pun dicampakkan ke dalam api neraka. Dia masuk neraka bukan karena zina, bukan karena narkoba, masuk neraka karena tidak menjaga ukhuwah Islamnya. 7. Ikhlas beramal. Air yang keluar
baina farthin wadamin. Ada farthin, kotoran, warnanya hitam. Ada damin, warnanya merah. Seandainya air ini keluar terkena kotoran hitam, air itu jadi hitam. Seandainya air ini terkena darah, jadi merah. Tapi air itu keluar putih, air susu kambing, khalisan, air yang ikhlas. Maka air itu disebut ikhlas. Kenapa? Tidak terkontaminasi dengan apapun. Maka Buya Monfasir berpesan kepada Abi, sampaikan ke ustadz-ustadz yang terkenal, yang viral itu, jangan sampai hati mereka dirusak oleh popularitas. Hai Abdul Somad, pahalamu sudah dihabiskan viewer, follower, dan subscriber. Doakan supaya hati Abdul Somad ikhlas. Amin, amin, amin. Supaya keluar dia menjadi putih, bersih, murni, tak terkontaminasi dengan farthin, tak terkontaminasi dengan damin. Ikhlas. Hanya orang-orang ikhlas yang akan bertemu dalam keikhlasannya. Dalam sejarah Islam memang kita tidak pernah sama. Ada satu kelompok yang hanya berpedoman kepada nasiyun, tekstualis. Ada satu kelompok yang berpegang hanya kepada rasionalitas akal. Mereka adalah akliyun. Satu kelompok lagi tidak mau pakai nas, tidak mau pakai akal. Mereka riyadhah, menunggu signal datang dari Allah. Mereka adalah irfaniyun, sufiyun. Tiga kelompok ini tidak pernah bersama. Tapi apa kata Imam Abdul Halim Mahmud dalam kitab Hazihi Hayati? Mereka yang nasiyun, yang akliyun, yang irfaniyun akan bertemu pada satu titik. Titik apa? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Keikhlasan akan membuat kita bertemu, walaupun yang satu naik kereta api, yang satu naik bus, yang satu naik pesawat helikopter, yang satu naik kapal selam. Mereka tidak kelahi karena tujuannya satu dan bertemu di sana. Tujuan yang dituju itu adalah keikhlasan. Buktinya kita hari ini berbagai macam warna baju, warna kulit, suku, bangsa. Abi tak menanyakan Abdul Somad itu dulu di pondok mana, Abdul Somad itu dulu bagaimana. Abdul Somad enggak, karena beliau husnuzon, melihat, mendoakan. Nahnu nahkumu bizzawahir, kita hanya menilai zahirnya. Wallahu yatawallas sarair, Allah lah yang menilai apa yang ada dalam sir antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. 8. Kreatif, produktif, dan berwirausaha. Kita mesti membangkitkan produk umat, ekonomi umat. Jangan sampai kita memakai produk orang kafir. Air minumnya punya orang lain. Maka alhamdulillah, dimanapun Anda berada, minumlah air Najiyah. Apapun acaranya, dimanapun majelisnya, maka minumnya tetap Najiyah. Hubungi nomor kontak berikut ini. Nampaknya sepele, air putih. Orang bangun tidur pertama kali yang diminum air putih. Dalam majelis taklim seluruh kabupaten kota sekitar Ma'had Al-Hikmah An-Najiyah, kalau kalian mau membangkitkan ekonomi umat, mereka tidak mau meminta-minta. Mereka tetap mengamalkan prinsip al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Mereka adalah orang-orang yang mengamalkan salafunas soleh. Katanya orang tasawuf itu hanya berpangku tangan, gak mau berusaha. Imam Al-Junaid Al-Baghdadi punya toko. Setiap pagi dia berangkat, bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Sampai di tokonya dia jaga. Kalau ada pembeli, dia jual. Kalau nggak ada, dia sholat sunat. Sampai 400 rakaat, tutup, pulang. Supaya apa? Supaya di akhirat ketika ditanya, apa usahamu ketika hidup? Orang yang tidak punya usaha, dia akan makan dengan agamanya. Kalau orang menjual agama, fatwanya tidak akan lurus. Kenapa? Tergantung siapa yang membeli dan siapa yang tawarannya paling tinggi. Maka izzah ada ketika kita punya prinsip dalam hidup. Rezeki itu dua. Ada rezeki yang dicari, al-kasbu.
ada rezeki yang diberi. Boleh jadi kita mencarinya hanya dengan sebotol air, tapi kalau Allah mau memberi, yahabu liman yasha, kepada siapapun yang mau dia berikan. Wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Kalau kau dalam kesulitan, tak ada yang bisa menyingkapkannya. Wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlih. Tapi kalau Allah berkehendak, tak ada pula yang bisa menolak keinginan. Siapa yang menyangka bahwa salah satu dari santri pesantren Al-Hikmah An-Najiyah menjadi distributor air seluruh Indonesia dari Sabang sampai Papua. Reuni alumni Ikatan Santriwan Santriwati Al-Hikmah An-Najiyah. Si Anu kemarin kemana? Ke Darul Mustafa Hadramaut Tarim Yaman. Masya Allah. Si Anu kemarin kemana? Dapat beasiswa dari Darul Hadis Al-Hasaniyah Maroko. Masya Allah. Si Anu kemarin kemana? Dapat kuliah sekarang S3 di Al-Azhar Kairo. Alhamdulillah. Itu yang tadi datang naik angkot siapa? Nah, itu dia jualan air sekarang. Hah? Cuman jualan air? Memang betul, tapi seluruh air di 5 pulau ini dia pemasoknya. Dan seluruh yang calon-calon doktor tadi dia yang menanggung beasiswa. Kalau engkau punya kecerdasan, tolong agama ini dengan otakmu. Tapi kalau kau punya uang, tolong agama ini dengan uangmu. Kalau kau punya jabatan kekuasaan, tolong agama ini dengan kekuasaanmu. Sulaiman alaihissalam punya tiga-tiganya. Dia punya kekuasaan. Sulaiman, orang barat menyebutnya King Solomon. Sampai ke Yogyakarta, Sleman. Datanglah seorang wali Allah hanya duduk saja di gurun pasir berpangku tangan. Datang Imam Ibrahim bin Adham. Kenapa berpangku tangan? Kenapa tidak cari rezeki? Kenapa tidak ikhtiar? Kenapa tidak usaha? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Ngapain cari rezeki? Udah dijamin Allah. Kalau kau tidak percaya, wahai Ibrahim bin Adham, lihat di atas pohon kurma. Ada seekor burung, sayapnya patah. Tidak pernah turun, tidak pernah terbang. Tapi dia bisa besar. Kenapa? Ada burung lain yang membawakan rezeki. Datang burung elang membawakan anak ikan. Datang burung bangau membawakan anak ular. Jangan induk ular, habis dimakan. Anak ular. Itu bukti bahwa kalau sudah rezeki kita, rezeki musang tidak akan mungkin dimakan harimau. Sudah ketetapan Allah. Lalu apa jawab Imam Ibrahim bin Adham? Kenapa engkau memilih menjadi burung patah sayap yang menunggu ikan? Mengapa tidak jadi burung terbang dengan membawakan ikan? Bukankah Nabi berkata, al-yadul ulya khairum minal yadis sufla? Maka sejak itu wali Allah itu bangkit. Kalau begitu mari kita cari rezeki untuk menolong hamba-hamba Allah. Ikhtiar dan usaha, itulah kelebihan. Andai kau tetap duduk saja pun, air itu tetap akan datang. Seekor ikan bertelur, dalam perutnya ada 100.000 ekor ikan. Telur ikan nggak sama kayak telur ayam. Makanya saya kalau pergi kemana-mana pesan. Yang satu saya pesan ikan tongkol, yang satu saya pesan ikan bandeng. Ustaz Somad pesan apa? Saya pesan telur ikan. Kenapa? Karena satu piring berarti saya sudah makan setengah lautan. 100 telur ikan, 100.000 telur ikan. Ternyata di 100.000 telur ikan itu ada satu telur ikan yang tertulis di situ Abdul Somad. Dan yang sudah dituliskan untuk Abdul Somad tidak akan mungkin dimakan oleh siapapun. Akhirnya datanglah pemancing-pemancing menangkap ikan-ikan yang lain terpancing kecuali ikan Abdul Somad. Lalu kemudian datanglah pukat harimau dengan jaringnya. Mereka tangkap. Ini ikan mahal luar biasa. 1 kilonya 500.000. Ikan ini yang memakannya hanya level wali kota ke atas. RT nggak sanggup. Mohon maaf Pak RT, jangan
Lalu kemudian ikan tadi ditangkap, dijual dah di swalayan mall kota besar yang mahal. Dibelilah oleh ibu-ibu pejabat yang kalau ke pasar tangannya ke atas. Berapa ya? Sekilonya berapa? Ini Bu, baru saja dipancing, dipangkap oleh pukat harimau dari laut, dan ini harganya 500.000. Murah banget. Langsung dia keluarkan kartu gesek, 2 kali gesek, cis cis cis, 15 kilo. Dibawa pulang ke rumah gubernur, dimasak, diletakkan di atas meja makan gubernur penguasa negeri. Kebetulan malam itu tablik akbar, penceramahnya Abdul Somad. Ketika gubernur, sekda, wali kota, dan rem, kapolda duduk bersama, kira-kira siapa yang duluan makan? Penceramah. Lalu kemudian apa kata gubernur? Memang yang ini punya pistol, yang ini punya seragam, tapi yang makan duluan Ustaz, silakan makan. Ah, bapak lah dulu. Enggak, Ustaz. Walau enggak enak. Enak memang ini untuk Ustaz. Akhirnya Abdul Somad menyendok ikan itu. Bismillah, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabar. Yummy. Memang sudah tertulis ikan itu untuk tidak akan mungkin dimakan oleh siapapun. Tapi jangan gara-gara ini anakku nanti nggak mau berusaha. Setelah tamat dari pesantren Al-Hikmah Najiyah pulang, emak sama ayahnya nanya, kamu kerja di mana? Kalau sudah tertulis, apapun yang terjadi akan kembali ke mulut. Seperti cerita Abdul Somad. Jadilah engkau entrepreneur.